Terungkap, ketika peluit panjang berbunyi di Jeddah, bukan hanya skor akhir yang tercatat, tapi juga luka baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kekalahan negatif 2 dari Arab Saudi tak hanya menyakitkan, tapi memicu badai, tuduhan pemain titipan, krisis kepercayaan, dan tuntutan reformasi. Siapakah pemain titipan tersebut? Simak sampai selesai. Kekalahan dramatis timnas Indonesia dari Arab Saudi dengan skor 2-3 dalam laga perdana putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini jadi bahan pembicaraan seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena permainan Indonesia awalnya menjanjikan, tapi kemudian berubah jadi mimpi buruk. Dan hari ini kita akan bahas secara jujur dan mendalam siapa yang paling bertanggung jawab, dan apa langkah selanjutnya yang disampaikan langsung oleh sang manajer tim, Sumarji. Pesan dari seorang pemain yang mungkin jarang bicara banyak di depan kamera, tapi sekali ia bersuara, rasanya sampai ke lubuk hati kita. Dialah Saine Patinama. Pemain berdarah campuran Belanda Indonesia ini bukan hanya membela Garuda dengan otot dan strategi, tapi juga dengan jiwa dan hati. Simak sampai selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Terungkap, ketika peluit panjang berbunyi di Jeddah, bukan hanya skor akhir yang tercatat, tapi juga luka baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kekalahan negatif 2 dari Arab Saudi tak hanya menyakitkan, tapi memicu badai, tuduhan pemain titipan, krisis kepercayaan, dan tuntutan reformasi. Siapakah pemain titipan tersebut? Simak sampai selesai. Padahal awalnya laga ini digadang-gadang sebagai momen emas buat timnas Indonesia unjuk gigi di panggung Asia. Tapi hasil akhir justru membuka celah besar dan bukan cuma di lini pertahanan kita, tapi juga dalam sistem dan kepercayaan publik. Yaakob Sayuri, Mark Klok, dan Beckham Putra. 3 nama yang kini disebut-sebut sebagai pemain titipan. Tuduhan yang sangat serius dan menyakitkan. Mari kita bahas satu persatu. Yaakob Sayuri dalam laga ini, Yaakob disebut sebagai pemain yang paling flop. Banyak momen dia kehilangan bola, salah posisi, dan gagal melakukan pressing yang efektif. Salah satu insiden disebut sebagai kesalahan posisi fatal yang membuka ruang bagi Arab Saudi mencetak gol atau menciptakan peluang. Beberapa netizen menyebut kenapa dia tetap starter. Apa karena tekanan dari luar? Mark Klok memang punya pengalaman, tapi dalam laga ini dia gagal menjadi motor permainan. Tidak agresif, terlalu lambat dalam duel 1 lawan 1. Yang paling disorot, kenapa Klok dibiarkan bermain 90 menit penuh, padahal sudah jelas kelelahan dan tidak efektif. Beckham Putra sebagai pemain muda, Beckham seharusnya bisa menyegarkan lini tengah. Tapi yang terjadi, kehilangan bola di momen penting, tidak ada kreativitas dan gagal memberi gebrakan. Bahkan umpan-umpan kuncinya minim. Tidak ada dampak signifikan. 3 pemain ini bukan hanya dikritik karena penampilan buruk, tapi disorot karena diduga dipaksakan main meski performa tidak layak tampil di laga sebesar ini. Kritik tak hanya berhenti di pemain. Pelatih Patrick Kluivert juga menjadi sorotan tajam. Ada 3 kesalahan utama yang dikritik publik dan pengamat. Pertama, terlambat melakukan pergantian. Banyak pihak menilai Kluivert terlalu lama mempertahankan Yaakob dan Klok. Kedua, tetap memaksakan pemain flop. Dalam sepak bola, pergantian pemain bukan soal mengganti yang lelah, tapi mengganti yang tidak efektif. Sayangnya, Kluivert gagal membaca itu. Ketiga, minim improvisasi taktik. Arab Saudi mengubah pola permainan dengan cepat. Tapi Indonesia tetap dengan formasi dan gaya yang stagnan. Dan lebih parahnya lagi, dalam konferensi pers, Kluivert tidak menyentuh isu utama soal pemilihan pemain. Ia hanya mengatakan kami frustrasi gagal konversi peluang. Setelah peluit panjang, suasana media sosial langsung meledak. Banyak netizen dan fans fanatik menyuarakan kekesalan mereka, bukan hanya karena kalah, tapi karena rasa dikhianati oleh sistem. Komentar yang ramai muncul, kenapa pemain yang tidak pantas malah starter? Pemain bagus malah cadangan. Ada apa dengan sistem seleksi kita? Kalau benar ini pemain titipan, maka kita tidak akan pernah maju. Tuduhan bahwa pemilihan pemain dipengaruhi oleh tekanan manajemen klub, relasi pribadi, sponsor, politik sepak bola internal. Semua ini mengikis kepercayaan publik terhadap integritas timnas Indonesia.
Krisis ini akhirnya sampai ke istana dan federasi. Prabowo Subianto sebagai Presiden RI berkomentar menghadapi momen sebesar ini. Kita tidak boleh memiliki pemain yang sekadar monumen, mereka harus pemain yang bisa memberi kontribusi nyata. Jika benar ada pemain yang dipaksakan tanpa meritokrasi, itu mencederai marwah tim nasional. Saya sangat marah dan kecewa rakyat menaruh harapan tinggi, tapi yang tampil malah menimbulkan malu. Pernyataan yang sangat keras dan tidak biasa dari seorang presiden. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI berkomentar, saya turut sedih atas kekalahan ini dan keputusan-keputusan pemain yang dipertanyakan. Sebagai pimpinan PSSI, saya bertanggung jawab untuk memastikan proses seleksi berjalan profesional dan adil. Jika memang ada intervensi yang tidak pada tempatnya, akan saya evaluasi total. Erick berjanji melakukan evaluasi menyeluruh karena ini menyangkut masa depan sepak bola nasional. Pertanyaannya sekarang, apakah tuduhan ini akan ditindaklanjuti secara serius? Kita tahu selama ini publik seringkali kecewa karena isu pemain titipan muncul lalu hilang begitu saja tanpa penjelasan. Namun kali ini beda. Ada tekanan publik, ada reaksi dari presiden, ada janji dari Ketua Umum PSSI. Apakah ini momen untuk reformasi nyata? Atau sekadar retorika sementara? Garuda fans, kita sudah terlalu sering dikecewakan. Tapi kita juga terlalu cinta pada tim ini untuk sekadar diam. Kekalahan ini menyakitkan. Tapi lebih sakit lagi jika integritas timnas ternodai oleh kepentingan pribadi. Mari kita suarakan bersama, hanya pemain terbaik yang pantas mengenakan jersey merah putih. Dan buat kamu yang masih percaya bahwa tim ini bisa dibersihkan dan dibangun kembali, tuliskan di komentar, saya dukung reformasi timnas. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya untuk terus mendukung konten sepak bola jujur, kritis, dan penuh semangat. Kekalahan dramatis timnas Indonesia dari Arab Saudi dengan skor 2-3 dalam laga perdana putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini jadi bahan pembicaraan seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena permainan Indonesia awalnya menjanjikan, tapi kemudian berubah jadi mimpi buruk. Dan hari ini kita akan bahas secara jujur dan mendalam siapa yang paling bertanggung jawab, dan apa langkah selanjutnya yang disampaikan langsung oleh sang manajer tim, Sumarji. Laga yang digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat seharusnya menjadi ajang pembuktian bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi Asia. Namun, hasil akhir berkata lain. Timnas Indonesia tumbang 2-3 oleh Arab Saudi yang tampil tak terlalu dominan, namun efisien. Indonesia sempat memberi perlawanan. Bahkan ada momen ketika Garuda sempat menekan habis pertahanan lawan. Tapi blunder demi blunder baik dari pemain maupun dari sisi pelatih menghancurkan segalanya. Salah satu yang paling jadi sorotan adalah pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda ini dianggap melakukan blunder taktik besar. Beberapa pemain yang tampil buruk di laga sebelumnya tetap dimainkan sebagai starter. Pergantian pemain terlalu lambat. Bahkan beberapa pemain seperti Mark Klok dan Jakob Sayur yang dianggap tampil buruk bertahan hingga 90 menit. Lini tengah kehilangan kontrol dan respons Kluivert terlalu lambat membaca situasi. Netizen ramai-ramai menyalahkan strategi Kluivert. Bahkan muncul tagar hashtag blunder Kluivert yang sempat trending di X dalam kurung Twitter. Namun dibalik semua itu, bukan cuma pelatih yang angkat suara. Di tengah badai kritik, manajer timnas Indonesia, Sumarji, akhirnya angkat bicara. Dan pernyataannya patut kita dengarkan baik-baik, karena ia mengakui kekalahan ini adalah tanggung jawab bersama. Dalam pernyataannya, Sumarji berkata, yang pertama, kami tentu mohon maaf atas perolehan semalam yang tidak menggembirakan. Bukan hanya sekadar permintaan maaf, Sumarji juga menyebutkan bahwa kekalahan ini adalah cambukan motivasi. Tentu hasil ini menjadi cambuk buat semuanya karena kami masih ada sisa 1 game lagi melawan Irak. Kalimat itu punya arti mendalam. Karena artinya timnas tidak ingin larut dalam kesedihan. Mereka tahu perjuangan belum selesai. Sumarji juga menyoroti mental pemain yang drop setelah kekalahan ini. Menurutnya, suasana di ruang ganti benar-benar sunyi. Para pemain kecewa. Beberapa bahkan terlihat frustasi. Kami semua merasa sangat kecewa karena pertandingan semalam itu di luar ekspektasi kita semuanya, ujarnya. Yang menarik, Sumarji juga mengungkapkan bahwa wasit justru tampil adil. Wasit sangat luar biasa, fair play, dan tidak membela salah satu negara. Itu apresiasi yang sangat luar biasa.
Artinya, tidak ada alasan menyalahkan perangkat pertandingan. Kekalahan ini murni karena kesalahan internal. Sekarang, fokus tim sudah bergeser melawan Irak. Dan menurut Sumarji, ini bukan pertandingan biasa. Irak adalah tim dengan karakter kuat, fisik keras, dan mental baja. Maka dari itu evaluasi harus dilakukan secepat mungkin. Kami sudah berbicara dari hati ke hati dengan para pemain pagi ini, katanya. Tim Masur juga sudah bekerja ekstra keras untuk merawat para pemain yang kelelahan supaya kondisi fisik segera pulih. Satu hal yang jadi fokus utama adalah mengembalikan mental bertanding. Karena jika mental para pemain runtuh, maka pertandingan melawan Irak akan jauh lebih berat. Kami ingin mengembalikan secepatnya kondisi mental tim. Meskipun Indonesia kalah, harapan belum sepenuhnya hilang. Jika timnas Indonesia bisa menang atas Irak, peluang untuk lolos ke fase berikutnya masih terbuka. Inilah saatnya bangkit. Kekalahan ini memang menyakitkan, tapi justru dari rasa sakit itulah muncul dorongan untuk lebih kuat. Dan kita sebagai supporter punya peran penting, bukan untuk menghujat, tapi untuk mendukung tim ini kembali bangkit. Jadi, teman-teman, dari kekalahan ini kita belajar satu hal penting. Dalam sepak bola, kadang kita menang, kadang kita belajar. Patrick Kluivert memang melakukan kesalahan, tapi bukan berarti segalanya sudah selesai. Sumarji sudah minta maaf. Sekarang waktunya kita melangkah ke depan karena masih ada laga penting melawan Irak. Kalau kamu masih percaya pada timnas, tuliskan di kolom komentar, saya tetap dukung timnas Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan info terbaru seputar Garuda. Pesan dari seorang pemain yang mungkin jarang bicara banyak di depan kamera, tapi sekali ia bersuara, rasanya sampai ke lubuk hati kita. Dialah Saine Patinama. Pemain berdarah campuran Belanda Indonesia ini bukan hanya membela Garuda dengan otot dan strategi, tapi juga dengan jiwa dan hati. Simak sampai selesai. Kita tahu bersama pertandingan terakhir melawan Arab Saudi menyisakan luka. Indonesia harus tunduk dengan skor 2-3. Kekalahan yang terasa pahit bukan hanya karena hasilnya, tapi karena harapan yang sempat menyala tiba-tiba seperti dipadamkan. Di media sosial, gejolak luar biasa. Kritik tajam, saling tuding, bahkan beberapa pemain dijadikan sasaran kemarahan publik. Situasi ini cukup mengkhawatirkan karena jika tidak hati-hati, perpecahan bisa muncul bukan di dalam tim, tapi di antara kita para pendukung. Nah, di tengah situasi inilah Saine Patinama muncul dengan pesannya yang menyentuh. Ia bilang, kami memang kecewa, kami terluka. Tapi kami belum selesai. Kami punya segalanya untuk bertarung sekali lagi. Saine tidak bicara tentang statistik. Tidak bicara soal siapa yang salah atau benar. Yang ia tekankan adalah satu hal, mari kita tata pertandingan ke depan ini dengan positif. Kita dukung satu sama lain. Fans semuanya, ayo kita menangkan pertandingan nanti. Kata-kata itu mungkin terdengar sederhana. Tapi saat keluar dari seorang pemain yang mewakili warna merah putih itu jadi sebuah seruan perlawanan. Seruan penyatuan. Dan yang bikin merinding, Saine juga bilang, terima kasih atas semua dukungan kalian. Sungguh luar biasa. Kalian selalu ada dimanapun kami berada. Kalian tahu kan di sepak bola, kita sering lupa satu hal penting. Bahwa pemain adalah manusia. Mereka punya perasaan. Mereka bisa down. Mereka juga bisa bangkit dan kunci dari kebangkitan itu adalah kita. Dukungan kalian kita semua adalah bahan bakar utama di tengah tekanan luar biasa. Dari tribun, dari rumah, dari layar handphone, energi itu sampai ke ruang ganti. Saine sadar betul akan itu. Ia tahu tanpa semangat dari tribun tidak ada atmosfer. Dan itu sebabnya ia bilang jangan saling menyalahkan. Tujuan kita satu, mimpi kita satu. Tinggal bagaimana kita berjalan ke arah yang sama. Saine tidak datang untuk memberi janji palsu. Ia datang membawa semangat baru. Menyiram bara kecil yang hampir padam. Jangan berpikir negatif. Masih ada satu pertandingan yang sangat penting. Kami akan bertarung buat kalian semua. Kami berjanji. Bayangkan seorang pemain yang jauh dari tanah kelahirannya datang ke negeri ini, memilih membela merah putih, dan sekarang dia malah mengajak kita untuk tidak menyerah. Ini bukan tentang menang atau kalah semata. Ini tentang mentalitas bangsa. Ini tentang bagaimana kita tetap berdiri meski sempat dijatuhkan. Sekarang, mari kita lihat sedikit ke depan. Lawan yang akan kita hadapi adalah Irak. Bukan lawan sembarangan. Mereka tim kuat, organisasi rapi,
Beberapa pemainnya bahkan main di Liga Top Timur Tengah dan Eropa. Tapi bukankah kita juga punya kekuatan? Timnas kita bukan lagi tim yang mudah dikalahkan. Kita pernah menggigit, kita pernah mengejutkan, dan kita bisa melakukannya lagi. Asal satu syarat, kita solid. Kita satu suara. Kita satu tekad. Jadi buat kamu yang nonton video ini, Shaina sudah bicara. Sekarang tinggal kita, masihkah kita mau berdiri di belakang tim ini? Masihkah kita percaya pada mimpi bersama? Kalau iya, tunjukkan. Dukung tim ini, doakan mereka, ramaikan stadion, isi media sosial dengan semangat, bukan cacian. Seperti kata Shaina, kami butuh dukungan kuat kalian. Kita akan wujudkan itu semua. Terima kasih banyak. Kalau kamu percaya bahwa mimpi Indonesia ke Piala Dunia bukan sekadar mimpi kosong, tuliskan di kolom komentar, saya bersama Timnas Indonesia. Dan jangan lupa like video ini, subscribe untuk terus mendukung perjuangan Garuda, dan nyalakan lonceng agar kamu tidak tertinggal kabar terbaru seputar Timnas. Tom Haye, gelandang elegan yang kini membela Persib Bandung ini ternyata sudah menargetkan satu hal besar sejak pertama kali mengenakan seragam merah putih lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah itu ambisi gila, terlalu optimis, atau justru realistis karena sekarang kesempatan itu tinggal selangkah lagi? Admin akan kupas tuntas bagaimana Tom Haye memandang peluang Indonesia, apa yang jadi motivasinya, dan seberapa besar peran yang ia mainkan di babak krusial kali ini. Sebelum kita bahas soal Piala Dunia, mari kita kenalan sedikit dengan Tom Haye. Pemain kelahiran Belanda ini mulai dikenal publik Indonesia sejak proses naturalisasi yang membawanya ke skuad Garuda. Dengan postur yang ideal, kontrol bola yang tenang, dan visi bermain khas Eropa, Haye dengan cepat jadi jenderal lini tengah timnas. Ia bukan tipe pemain yang banyak gaya, tapi justru tenang dan efisien dalam mengatur tempo permainan. Dan kini di usia 28 tahun, Tom Haye berada di puncak karirnya baik secara fisik, pengalaman, maupun mentalitas. Timnas Indonesia berhasil menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini bukan pencapaian biasa. Ini adalah tahap paling jauh yang pernah dicapai Garuda dalam sejarah modern. Dan perjuangan belum selesai. Di grup B putaran keempat ini, kita akan berhadapan dengan Arab Saudi dan Irak. Aturannya jelas, hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia. Runner-up harus lewat babak play-off antar zona. Jadi setiap laga berarti hidup dan mati. Dan Tom Haye tahu itu. Dia tahu ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah momen sejarah. Dalam wawancara terbaru, Tom Haye mengungkapkan bahwa target bermain di Piala Dunia sudah ada sejak awal debutnya bersama timnas. Saya pikir sejak saya bergabung, sejak pertandingan pertama saya di Vietnam, bahkan sebelum itu selalu ada satu tujuan, semua orang bermimpi untuk lolos ke Piala Dunia. Kalimat itu bukan basa-basi. Dari awal, Haye melihat bahwa timnas bukan hanya tempat untuk bermain tapi wadah untuk mewujudkan mimpi besar. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia. Saya hanya melihat ini sebagai satu langkah lebih dekat ke tujuan tersebut. Dan sekarang langkah itu tinggal selangkah lagi. Tentu saja jalan menuju Piala Dunia tidak mudah. Laga berikutnya adalah menghadapi Arab Saudi di kandang mereka dan dilanjutkan dengan Irak. Tom Haye menyebut ini sebagai pekan yang sangat besar bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Dia tahu bermain di Arab Saudi bukan perkara gampang. Tapi Haye punya alasan kuat untuk tetap optimis. Apa alasannya? Dukungan fans. Ya, menurut Haye, salah satu kekuatan terbesar timnas Indonesia bukan hanya taktik atau strategi, tapi supporter yang tak pernah lelah memberi semangat. Kalau Anda lihat dukungan supporter sebelumnya saat laga tandang melawan Arab Saudi, itu hampir seperti 1+1 sama dengan 2, kata Haye. Dia melanjutkan bahwa saat pertama kali bermain di Arab Saudi, suasana stadion penuh dengan warna merah putih. Sudah banyak sekali dukungan dari orang Indonesia. Ini membuat kami merasa tidak sedang tandang. Itulah kenapa Haye yakin dalam laga penting nanti, para pemain tidak akan merasa sendirian.
Supporter Indonesia baik di dalam negeri maupun luar negeri akan jadi kekuatan ke-12 yang mendorong mereka untuk bertarung habis-habisan. Haye juga menyoroti hal penting lainnya, kesatuan visi dalam tim. Menurutnya seluruh pemain, pelatih, dan staf punya tujuan yang sama, lolos ke Piala Dunia. Semua pihak punya satu visi. Sejak saya datang ke sini, saya sudah melihat semangat yang sama dari semua orang. Dan itu yang membuatnya yakin. Indonesia bukan hanya tim dengan talenta tapi juga tim yang bersatu. Saat ini peluang Indonesia lolos bukan lagi angan-angan. Dengan 2 kemenangan atas Arab Saudi dan Irak, Indonesia bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Bayangkan tim yang dulu hanya dipandang sebelah mata di Asia, kini tinggal 1 langkah dari panggung terbesar sepak bola dunia. Dan Tom Haye, salah satu otak permainan timnas, siap melakukan apapun untuk menggapai impian itu. Semua pemain akan berjuang keras. Saya percaya pada tim ini. Kami akan bertarung habis-habisan di lapangan. Kita sedang hidup di masa emas timnas Indonesia. Dulu kita hanya bermimpi. Sekarang mimpi itu ada di depan mata. Tom Haye dan rekan-rekannya siap memberikan segalanya. Dan sekarang giliran kita untuk mendukung mereka dengan semangat, doa, dan suara kita. Apakah Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Tom Haye bilang ini tinggal 1 langkah. Sekarang, mari kita bantu mereka melangkah ke sana. Kalau kamu percaya Indonesia bisa bikin sejarah, jangan lupa like video ini, tulis dukunganmu di komentar, dan share ke teman-temanmu. Kita semua tahu jalan menuju Piala Dunia 2026 bukan jalan yang mudah. Tapi tahukah kalian siapa sosok yang mungkin paling krusial dalam pertarungan hidup dan mati timnas Indonesia kali ini? Iya, namanya Martin Paes, kiper andalan Indonesia yang kini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer Amerika Serikat. Setelah absen cukup lama karena cedera, Paes akhirnya siap kembali. Simak kisahnya hingga selesai. Maarten Paes, nama yang kini jadi sorotan pendukung Garuda. Seorang penjaga gawang dengan postur menjulang, refleks cepat, dan mental baja di bawah mistar. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas, Paes langsung menunjukkan kualitasnya. Sayangnya di tengah performanya yang menanjak, ia harus absen karena cedera. 9 minggu, bukan waktu yang singkat. Ia melewatkan FIFA Matchday September dan juga beberapa laga penting bersama FC Dallas. Dan sekarang saat Maarten Paes pulih, timnas Indonesia justru memasuki fase paling penting dalam sejarahnya. Indonesia tergabung di grup B bersama 2 kekuatan besar Asia, Arab Saudi dan Irak. 2 laga yang akan menentukan apakah kita bisa lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pertandingan melawan Arab Saudi akan digelar pada 8 Oktober, lalu melawan Irak pada 11 Oktober. Jarak hanya 3 hari, 2 pertandingan dalam 1 minggu. Tekanan besar. Dan di saat seperti inilah peran seorang kiper akan sangat menentukan. Lalu bagaimana kondisi Martin Paes? Dalam wawancara terbarunya, Paes mengatakan sesuatu yang luar biasa. Maarten Paes berkata merasa luar biasa. Saya pikir pertandingan ini sudah saya tandai merah di agenda saya. Bayangkan bahkan saat cedera, Maarten Paes sudah menjadikan 2 pertandingan ini sebagai titik balik, sebagai momen penting yang tak boleh ia lewatkan. Cedera yang dialami Paes memang bukan hal ringan, 9 minggu pemulihan. Tapi di balik layar ada kerja keras luar biasa dari tim medis FC Dallas, termasuk pelatih atletik mereka, Kwan Lee. Paes berkata, Kwan melakukan pekerjaan luar biasa dengan saya selama beberapa minggu terakhir. Sekarang saya merasa sangat baik. Meski ada sedikit jaringan parut dan rasa kaku, Paes sudah siap tempur. Dia tahu waktunya kembali sudah tiba. Paes tahu membela timnas Indonesia bukan sekadar main bola. Ini tentang harapan jutaan orang.
Apalagi lawan yang akan dihadapi bukan sembarangan. Arab Saudi pernah kalahkan Argentina di Piala Dunia. Irak dikenal tangguh dan tak kenal lelah. Paes berkata, sekarang saatnya menyesuaikan diri dengan perjalanan. Perbedaan waktu, cuaca. Karena ini 2 pertandingan cepat. Tapi dia siap. Dia datang bukan untuk sekadar hadir. Dia datang untuk jadi tembok terakhir, jadi penyelamat saat semua jalan sudah buntu. Kondisi timnas Indonesia jelang laga ini memang cukup mengkhawatirkan. Emil Audero cedera. Marcelino Ferdinand juga diragukan tampil. Tapi kehadiran Paes jadi kabar baik. Ia bukan cuma seorang kiper, ia pemimpin dari belakang. Dengan pengalaman di Liga Amerika, refleks luar biasa dan ketenangan di bawah tekanan Paes bisa jadi pembeda. Kita tahu lolos ke Piala Dunia adalah mimpi lama Indonesia. Sudah terlalu sering kita hanya jadi penonton. Tapi sekarang peluang itu nyata. Dan salah satu kunci untuk mewujudkan mimpi itu adalah pertahanan yang kuat. Clean sheet yang dibutuhkan. Dan Martin Paes tahu itu. Paes, saya pikir saya siap. Saya ingin bawa Indonesia membuat kejutan. Dari Dallas ke Jakarta, dari pemulihan ke pertempuran. Paes membawa semangat baru bahwa tak ada yang mustahil, bahkan menghadapi 2 raksasa Asia sekalipun. Teman-teman semua, sekarang adalah waktu kita bersatu. Kita semua pernah kecewa. Kita semua pernah lelah berharap. Tapi lihatlah sekarang, kita punya tim yang siap berjuang. Kita punya pemain yang rela kembali dari cedera demi satu tujuan, Indonesia ke Piala Dunia. Maarten Paes sudah siap. Ole Romeni juga siap. Patrick Kluivert punya strategi. Sekarang giliran kita untuk percaya. Kalau kamu bangga sama perjuangan timnas Indonesia, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena kita akan terus kawal perjuangan Garuda dari awal sampai akhir.